lahir 7 hari itu bisa dicelupkan ke laut. Itu bagian dari adat budaya kami. Itu maknanya perkenalan kami langsung dengan laut. Karena memang asal muasal kami juga dari laut. Keunikan lainnya suku Bajo ini, kami pandai menyelam. Mampu menyelam tanpa alat bantu itu kurang lebih 5 menit di kedalaman sampai 20 meter. Tanpa alat, hanya menggunakan kacamata renang khas suku Bajo. Wakatobi is widely known as the largest home for reef and fish species in the world. The islands are also famous as the second largest barrier reef in the world after the Great Barrier Reef in Australia. The islands offer more than 50 wonderful sites for diving and magnificent coral reef spots. This is the habitat of large and small fish species, the playground of dolphins, turtles, and even whales. There are 942 fish species and 750 coral reef species from a total of 850 of world's collection living in these islands. Due to the exceptional underwater life, Wakatobi becomes one of the world's destination for divers, from beginners to professionals. Not to mention, the super beaches here are mesmerizing experience. Out of those beauties, the Shangri-La for divers around the world, we wonder, who are the people who live in this paradise? Do these people have their own way to take care of these gems in daily routine? And the very outside of Celebes Island, since 1930, there is a tribe who live and exist until now. They are known as the Bajo. Sejarah kami di sini untuk suku Bajo memang berawal dari sebuah pelayaran panjang di tahun 30-an sehingga kami menetap di sini. Sebagian juga ada di Kaledupa. Nah, di Indonesia sendiri, suku Bajo itu tersebar di daerah mana aja? Untuk suku Bajo yang ada di seluruh Indonesia itu memang komunitas terbanyak ada di Sulawesi Tenggara. Kemudian di daerah Indonesia Timur, NTT, NTB, Maluku, sebagian Papua bagian timur, kemudian di daerah Sumatera, tepatnya di Sumatera Selatan, ya di Sumatera Selatan, kemudian sebagian di Riau, ya. Kalau di daerah Jawa dia di bagian selatan, ya. Berarti suku Bajo yang ada di sana itu awal mulanya mereka semua tuh dari sini atau memang udah ada di sana masing-masing? Sejarah suku Bajo ini sampai sekarang titik awalnya ada peneliti dari Prancis. Sampai sekarang ini juga dia belum tahu asal muasal suku Bajo. Namun kami di sini berpendapat bahwa kami suku Bajo yang ada di Wakatobi ini berasal dari Johor, Malaysia. Ya, kenapa disebut Bajo itu sebuah singkatan yang artinya bangsa Johor. Hanya di daerah lain kayak di Sumatera Selatan itu dia sebut suku laut atau Bajau. Iya, Bajau. Kami di sini antara Bajo dan Bajau itu sama. Bajau itu sama juga Bajo. Hanya dialek daerah masing-masing yang ada di seluruh Indonesia ini. Tapi intinya kami bahasa satu. Bahkan kalau bergerak dari ke negara lain, kami juga tersebar di Malaysia, Singapura, Brunei, dan Thailand bagian selatan. Some people call them as the sea nomad, the Poseidon of the sea. It is said that Bajo people can swim underwater for as long as 13 minutes at depth of around 60 meters. Di sini keunikan lainnya suku Bajo ini, kami pandai menyelam. Karena memang itu keahlian kami. Di Bajau yang ada di Pulau Kaledupa pernah dilakukan penelitian, dia mampu menyelam tanpa alat bantu itu kurang lebih 5 menit. 5 menit di kedalaman sampai 20 meter.
Iya, tanpa alat, hanya menggunakan kacamata renang khas suku Bajo. In fact, it is said that the diving skills are nurtured in their blood naturally. Dari kecil yang untuk suku Bajo ini, apa emang dari kecil tuh mereka udah dilepas aja ke laut buat Iya, belajar renang sendiri? kami sendiri hari-harinya buang ke laut. Kasarnya buang anak ke laut ibaratnya kayak biar dia Iya. sendiri. Lahir 7 hari itu bisa dicelupkan ke laut. Ya, dicelupkan langsung berenang barang 7 kali. Itu bagian dari adat budaya kami. Hari-harinya buang langsung ke laut. Setelah anaknya 7 atau 8 hari dicelupkan. Kalau tidak dicelupkan ditimba seperti di sini. Ini jembatan, ini samping rumah kayak model seperti ini. Ditimbakan air laut, disiram. Ya, itu maknanya perkenalan kami langsung dengan laut. Karena memang asal muasal kami juga dari laut. Ya. Berarti kurang lebih pas lagi dia udah umur balita gitu udah pada mulai Iya. bisa renang. Kami di sini rata-rata 3 tahun itu sudah berenang. 3 tahun. Lepas 3 tahun berenang. Nah, seperti yang sekecil anak yang baju kuning itu bisa sudah berenang. Iya. Itu salah satu keunikan kami di sini. Anak-anak masih kecil sudah pintar menyelam, sudah pintar mendayung. Karena memang kami berinteraksi langsung dengan alam. The Bajo is also known as an accomplished sailor. They control coastal areas in a number of areas in Indonesia. Mola Bahari village is one of the areas of Bajo people live. The area is the witness of the unquestionable prowess of Bajo people. These people are able to survive in the middle of the sea for a long time in the wooden of boats and surprisingly read the stars for a compass. Menerapkan navigasi itu melalui cuaca kah atau bintang? Biasanya kita pakai bintang begitu. Pakai bintang. Berarti Bapak kalau melaut malam-malam. Sekitar kalau kita berangkat dari rumah sekitar jam 1 atau jam 12 malam begitu. Kalau cuaca mendukung, kita pakai bintang. Kalau tidak mendukung cuaca biasa gelap-gelap begitu, kita pakai HP, istilah GPS Oh, GPS. atau kompas begitu. Kalau cuaca nggak mendukung tapi tetap bakal melayang. Tetap, tapi sudah dekat lagi. Kan? Kalau cuaca mendukung biasa gunung itu tidak kelihatan lagi. Kalau insya Allah kalau tidak mendukung cuaca, kita dekat-dekat saja kelihatan gunung biasa 20 mil, 30 begitu. 20 mil dekat ya. Sudah dekat itu untuk memancing ikan baby tuna. As a nomads, they depend on the sea for their life. They are looking for fish, octopus, sea shell, and other marine animals for trade in daily basis. However, sea nomads, including the Bajo, are dependent on the weather. As a result, if the weather got bad, they can't go to the sea and resulting in hard times to meet their daily needs. Dari hasil tangkapannya gitu biasanya paling banyak di musim apa? Yang paling banyak itu di musim barat. Di musim barat. Musim barat itu dari bulan apa kalau boleh tahu? Kalau kita di sini mulai bulan 10 sampai bulan 4 begitu. Bulan 10 sampai bulan 4, Oktober sampai April. Iya. Oh, untuk musim barat ya. Berarti kalau untuk musim timurnya Sudah ini mulai bulan 5 sampai bulan 9. Berarti ini udah masuk ke musim timur. Iya, sudah musim Berarti timur. hasil tangkapannya lagi berkurang nih sekarang. Iya. Kalau musim timur begini ikan baby tuna besar dan sudah besar-besar itu sekitar 80 sampai 100 kilo. Biasa kita dapat di musim ini, di musim timur ini. Semenjak masuknya kapal pelingkar. Ya. Sudah berapa tahun ya? Itu yang mana sih, Pak? Yang pakai jaring, yang ditarik pakai lopor itu. Iya. Yang banyak di kapal istilah. Iya. Kapal sana seperti itu. Tapi masih sampai sekarang ya? Masih aktif. Yang kita kecewakan itu pada saat dia angkat ikannya 1 ton, 2 ton, dia bawa ke pasar, istilah pasar lokal.
Akhirnya kita yang dapat satu baskong atau 50 ekor, 10 ekor. Harga yang tadinya 100 atau 300 satu baskong, menurun sampai 50 satu baskong. Itu Mi, perbedaannya. On the other side, Kampung Bajo in Mulai Bahari has become a cultural tourism destination. This area is not far from the mainland. The serene atmosphere makes this area is a favorite spot to see the sunset because it directly faces the horizon. We yearn for connections, yet isolate ourselves. We seek love, but fear loss. We dream for someday instead of trying today. We want change, but don't want to change. We overconsume and wonder why there is no space to create. We love the oceans, yet buy the plastics. We advocate for education and bury society on land. We want hope, but for a price. We believe on equality, but struggle to bridge the gap of inequality. We ask for better leaders, but don't think to lead. We wish for a better world, but not at the cost of comfort and convenience. We're walking contradictions. There's disconnect here, and it's not any one person's fault. The world is made up of both beauty and brokenness. Most of the time, I believe we have our heart in the right place. The problem is how overwhelming it all seems. But change is made up of small moments. Change happens when we've been hurt, but choose not to act from our hurt. Change happens when we see someone who seems upset and ask how we can support them. Change happens when we're not pretend to have all the answers, but are willing to ask the uncomfortable questions. The truth is, if we knew all the stories behind everyone's actions, we would see why they are the way they are, and it doesn't excuse it. But compassion is the birthplace of change, and I'm gonna change myself on behalf of changing Nusantara.